Abu Nawas memang dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas. Karena kecerdasan yang ia miliki, ia dinobatkan sebagai orang terbijak di desa tempat ia tinggal. Salah satu bukti kecerdasannya yang ia miliki adalah mampu menghitung jumlah bintang yang ada di langit. Pada suatu hari, ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Tak jelas apa yang menuntut ketiga orang bijak tersebut hingga sampailah mereka pada suatu hari di desa Abu Nawas ia tinggal. Tanpa basa-basi, dengan alasan waktu yang sangat mendesak, ketiga orang tersebut meminta beberapa warga untuk mengajukan diri agar mau menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh ketiga orang bijak tersebut. Semua pun menggelengkan kepala, tanda tak mau menjawab. Namun, tak lama kemudian, orang-orang desa pun menyodorkan Abu Nawas sebagai wakil orang-orang bijak untuk mewakili desa mereka. Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang tersebut, dan di sekeliling mereka banyak orang-orang desa yang menonton untuk melihat seputar tanya jawab ketiga orang tersebut. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di manakah sebenarnya pusat bumi ini?" "Tempat di bawah telapak kaki saya, saudara-saudara," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu?" tanya orang bijak pertama tadi. "Kalau tidak percaya, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Orang bijak pertama tadi diam tak bisa menjawab. Melihat orang bijak pertama tadi kalah oleh Abu Nawas, tiba giliran orang yang kedua yang mengajukan pertanyaan. "Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bisa saudara buktikan tentang hal itu?" "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, dan nanti saudara akan tahu seberapa banyaknya bintang yang ada di langit," jawab Abu Nawas. "Kalau itu sih bicara ngawur. Bagaimana bisa menghitung bulu keledai?" tanya orang bijak. "Nah, kalau saya ngawur, kenapa saudara juga mengajukan pertanyaan itu? Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" kata sang Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, si orang bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya lagi. Mengetahui kedua temannya tak berdaya atas setiap jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas, maka orang yang ketiga pun mengajukan pertanyaan. Di antara ketiga orang bijak itu, orang ketiga inilah yang katanya paling bijak. Dirinya benar-benar terusik oleh setiap jawaban cerdik yang diberikan oleh Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Tapi coba saudara katakan kepada saya, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Tanya orang bijak ketiga itu dengan
tegas. Saya tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan tegas juga. Bagaimana saudara bisa buktikan hal itu? Tanya orang bijak lagi. Oh, kalau yang itu sih mudah. Begini saudara, mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar. Tetapi kalau tidak, saya yang keliru, jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Tentu saja, orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung yang seperti itu. Akhirnya, orang bijak tersebut kembali ke negeri asalnya. Dan sementara itu, orang-orang desa yang menyaksikan semakin yakin bahwa Abu Nawas adalah orang terbijak di antara ketiga orang tersebut. Karena ketiga orang tersebut mau minta upah apabila tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Karena warga sekitar takut untuk hal itu. Sementara itu, Abu Nawaslah yang bisa melawan ketiga orang tersebut. Pada suatu masa, raja yang memimpin wilayah tempat Abu Nawas tinggal telah terjadi peperangan. Dengan kemenangan perang tersebut, berarti raja telah memperluas wilayah kekuasaannya. Walaupun sudah banyak wilayah yang ditundukkan, namun raja juga ingin menghabisi setiap nyawa para ulama dan kaum cendekiawan yang ada di wilayah tersebut. Raja mengundang para ulama untuk datang ke istana. Tanpa terkecuali, kemudian dikumpulkan ke aula kerajaan. Para ulama kebingungan, ada apa? Sebenarnya mereka kok dikumpulkan? Tak lama kemudian, raja muncul dengan mengenakan jubah lengkap dengan membawa sebilah pedang panjang di tangan kanannya. Raja kemudian melontarkan pertanyaan satu persatu kepada para ulama. Jawablah, apakah aku adil ataukah lalim? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku engkau akan kugantung. Sedangkan kalau menurutmu aku lalim, maka dengan kelalimanku engkau akan kupenggal, ujar raja dengan bengis. Para ulama yang hadir tak bisa menghindari takdir yang telah digariskan. Dengan pilihan yang diberikan oleh raja, mereka meninggal dunia satu persatu di tangan raja yang kejam. Semua ulama tak memiliki pilihan yang lebih baik. Begitu pula dengan jawaban para ulama yang pasrah oleh pilihan yang diberikan raja. Mereka tak bisa berbuat banyak. Setelah banyak korban yang berjatuhan, kini tibalah Abu Nawas yang diundang oleh raja untuk hadir ke istana. Ini adalah perjumpaan resmi Abu Nawas yang pertama kalinya dengan sang raja. Namun, sebelum mendatangi istana, rupanya Abu Nawas sudah mendengar kabar tentang kekejaman raja terhadap para ulama. Tepat di aula di tengah-tengah istana,
Raja yang sudah menanti kedatangan Abu Nawas kembali melontarkan pertanyaan yang sama. Jawablah, apakah aku adil ataukah lalim? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku engkau akan kugantung. Sedangkan kalau menurutmu aku lalim, maka dengan kelalimanku engkau akan aku penggal, ujar raja. Abu Nawas mencoba untuk menenangkan diri dan berpikir sejenak. Tak lama kemudian, dengan kecerdikannya selama ini, Abu Nawas pun menjawab pertanyaan raja. Sesungguhnya kami para penduduk di sini yang merupakan orang-orang lalim dan abai, sedangkan Anda adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang maha adil kepada kami, jawab Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Raja pun akhirnya membebaskan Abu Nawas. Begitu pula para ulama lain. Itulah sebuah kisah dengan dongeng Abu Nawas kali ini. Jangan menganggap seorang itu sombong. Dengan keadaan tersebut, raja pun menyesali perbuatannya dikarenakan para ulama-ulama yang cerdik itu meninggal dengan sia-sia tanpa ada pengorbanan untuk sang raja. Dengan kemajuan raja kemudian, Abu Nawas dijadikan